Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai izin pemanfaatan ruang serta bagaimana mekanisme insentif serta mekanisme disinsentif di Indonesia. Jadi kita mulai dulu dari sebenarnya ketentuan dari insentif dan juga disinsentif ini. Nah, jadi awalnya didasari dari Undang-Undang Pengadaan Ruang tahun 1992 di mana insentif dan disinsentif ini diakui sebagai instrumen untuk pemanfaatan ruang, ya, dimana bisa memberikan upaya-upaya untuk melakukan pembatasan yang dalam tanda kutip tidak melebihi ketentuan berlaku dalam pembangunan. Kemudian setelah mengalami perubahan, ya, di mana pada tahun 2007 dilakukan perubahan undang-undang penataan ruang, namun tetap, ya, di mana insentif dan disinsentif ini sudah dianggap sebagai instrumen untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Lalu yang terbaru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, insentif dan disinsentif ini masih dianggap sebagai instrumen untuk pengendalian pemanfaatan ruang, ya, di mana selain berupa instrumen untuk menilai ataupun memonitoring pembangunan dalam suatu lahan, juga dianggap sebagai pelengkap putusan untuk sengketa tata ruang, ya, dan juga sebagai alternatif sanksi untuk pengalihan fungsi. Nah, secara prinsip dasar, indis ini tidak boleh untuk dijadikan pengurang hak, ya, yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Kemudian indis juga tidak akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan serta kepentingan publik. Lalu indis juga harus mempertimbangkan hadirnya partisipasi masyarakat, ya, dan harus diaplikasikan untuk bisa memastikan bahwa rencana tata ruang sudah diimplementasikan sebagaimana mestinya, ya. Dan juga secara khusus indis ini diaplikasikan agar dalam manajemen pembangunan bisa menjadi responsif, ya, terhadap perubahan yang berlangsung. Nah, mengapa dibutuhkan insentif dan disinsentifnya indis ini? Tentu yang pertama untuk bisa mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang, ya, di sebagai instrumen untuk pengendalian, ya, tidak dilakukan pembangunan yang seenaknya saja oleh pemilik lahan, ya, namun setidaknya sudah harus mengikuti ketentuan yang akan kita bahas, ya, namun secara garis besar harus sejalan dengan rencana tata ruang. Kemudian indis juga dibutuhkan untuk bisa mewujudkan keadilan, ya, mengurangi konflik dan juga dampak negatif dari pembangunan, lalu agar pembangunan kota ini bisa efektif dan efisien dan juga bisa melibatkan, ya, peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang. Nah, ada batasan dari disinsentif serta sanksi, ya. Jadi yang pertama, kalau disinsentif ini adalah ketidaksesuaian yang bisa ditoleransi. Kemudian ada sanksi administratif, ini berupa ketidaksesuaian yang bisa menyebabkan perubahan fungsi ruang, nah, yang juga tidak bisa ditoleransi. Lalu ada sanksi pidana di mana ketidaksesuaian yang melahirkan perubahan fungsi ruang dan tidak bisa ditoleransi, bahkan sampai menimbulkan kerugian bahkan kematian. Nah, berdasarkan peraturan Menteri ATR BPN, ya, nomor 21 tahun 2021 ini mengatur tentang indis, ya, bagaimana arahan, bagaimana ketentuan dan juga pemberian dari, ya, insentif dan disinsentif itu sendiri. Itu tujuannya agar bisa meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
bisa sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan kemitraan dari seluruh pemangku kebijakan. Dan pemberian indis ini dilaksanakan agar bisa menindaklanjuti pengendalian ya dampak dari zona-zona yang diharapkan bisa menjadi pengendali dalam pembangunan perkotaan ataupun wilayah. Lalu harus menindaklanjuti implikasi kebijakan ataupun rencana strategis nasional dan akan diberikan kepada seluruh pelaku kegiatan pemanfaatan ruang. Ini secara tidak langsung adalah masyarakat itu sendiri. Nah, ada yang disebut dengan insentif non fiskal dan juga disinsentif non fiskal. Ya, selanjutnya akan dibahas menjadi insentif dan juga disinsentif. Nah, kalau insentif ini berupa perangkat pengendalian yang diharapkan bisa memotivasi ataupun bisa memberi daya tarik dalam memberikan percepatan untuk pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Dalam singkatnya, insentif ini akan diberikan kepada pihak-pihak ya yang secara kooperatif membantu dalam tanda kutip ya mengikuti rencana tata ruang yang kemudian tidak melanggar batasan-batasan. Maka pihak-pihak tadi dianggap sebagai pihak yang membantu ya, percepatan dalam pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk disinsentif ini adalah upaya-upaya pengendalian untuk mencegah ataupun memberikan batasan kepada pengguna ataupun pemanfaat lahan ya dalam rencana tata ruang yang bisa berpotensi untuk melampaui daya dukung ataupun daya tampung lingkungan. Secara kasarnya yang bisa mengakibatkan dampak yang buruk terhadap lingkungan baik itu langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, untuk insentif ya akan diberikan kompensasi ya berupa subsidi imbalan sewa ruang saham ya dan sebagainya. Sedangkan untuk disinsentif ya akan diberikan kompensasi atau imbalan yang masih tidak melanggar peraturan zonasi ataupun juga kawasan-kawasan yang terkait dengan bursa lingkungan hidup. Nah, ini merupakan tata cara untuk pemberian indis ya, untuk insentif bisa dilakukan oleh masyarakat ya, kemudian pada monetarian dan juga penilainya misalnya berupa penghargaan misalnya untuk disinsentif yang pengajuan permohonan yang diajukan oleh masyarakat, ada juga yang tidak melalui pengajuan permohonan dan ini biasanya diinisiasi oleh instansi yang membidangi penataan ruang ataupun penataan ruang. Nah, ini merupakan tata cara pemberian insentif oleh pemerintah pusat berdasarkan permohonan. Jadi singkatnya nanti akan ada dua keputusan apakah dia layak menerima insentif ataupun tidak. Jadi nanti silakan disimak materi ini. Pun kalau dia tidak layak menerima insentif maka dapat bermohon lagi, ataupun dengan catatan sudah harus memenuhi ketentuan. Nah, ini merupakan tata cara pemberian disinsentif oleh berdasarkan permohonan. Jadi sama dengan insentif, disinsentif juga akan melahirkan keputusan apakah dia layak menerima ataupun tidak layak menerima disinsentif. Nah, ini merupakan contoh untuk surat pengajuan permohonan insentif ataupun disinsentif ya. Apakah diajukan oleh masyarakat ataupun diajukan oleh pemerintah ya. Dan ini contoh SK pemberian insentif dan juga
disinsentif. Jadi sudah ada format dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Perencanaan Nasional. Nah, lalu ada yang disebut dengan format buku inventarisasi disinsentif dan insentif. Ya. Jadi terlihat semua mengenai tanggal pembukuan, siapa pemberi indisnya, bagaimana jenis dan bentuknya, kemudian nilai sumber yang besar menetapkan, dan juga apa saja kelengkapan dokumen yang mungkin nanti silahkan disimak. Nah, ini ada beberapa contoh yang terkait dengan perhitungan dari pelanggaran pembangunan. Jadi umumnya oleh media, misalnya ada pengembangan hotel Pullman di Bandung yang didenda 41 miliar, ya. Kemudian ada juga hotel di Jalan Dago yang terancam denda sebesar 13 miliar. Ya. Ini sudah ada aturannya ya, dalam pasal 14 ayat 5 terkait dengan Permen TPN, di mana pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 1 yang pengajuan permohonan IMB tadi akan dikenai sanksi denda paling banyak 10% ya, nilai bangunan yang sedang ataupun telah dibangun. Nah, ini dari Kota Bandung ya, 14 tahun 2018 mengenai peraturan bangunan gedung. Nah, kalau contoh lain ada di Jakarta ya, contoh dari pengadaan disinsentif untuk pemanfaatan ruang. Ya. Jadi bangunan yang melebihi batas dari intensitas bangunan maka harus mendapatkan disinsentif. Lalu ada beberapa metode perhitungan ya. Jadi kalau kita ingat kembali di mata kuliah tapak ya, ada koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ya, koefisien dasar hijau, ataupun koefisien tapak basement ya. Jadi ini akan menjadi dasar untuk perhitungan ya, untuk namanya pemberian insentif dan juga disinsentif. Nah, disinsentif akan diberikan pada ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ya, masih pada batas yang bisa ditoleransi dan belum memenuhi unsur pelanggaran secara hukum. Yang tidak bisa ditoleransi adalah jika pembangunan lahan tersebut berbanding terbalik ataupun fungsi bangunannya ini berada pada kawasan yang dilarangnya. Misalnya membangun kawasan industri pada kawasan yang harusnya direncanakan untuk perumahan, maka itu hal yang tidak dapat ditoleransi. Misalnya ini sudah sama-sama kita tahu diatur dalam peraturan zonasi pada rencana detail tata ruang. Nah, sebagai gambaran ya, yang masih bisa ditoleransi ini terkait dengan intensitas pemanfaatan ruang ya. Jadi tadi koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan sebagainya. Yang dianggap pelanggaran kalau dia sudah mengganggu misalnya garis sempadan ya, sempadan bangunan, sempadan sungai, sempadan danau dan seterusnya. Ada yang disebut juga dengan kompensasi dalam disinsentif ya, yang dilakukan dengan melihat aspek-aspek dari pertimbangan ya, ada beberapa, bagaimana dampaknya, bagaimana kegiatan pemanfaatan ruangnya, bagaimana potensi perubahan lahannya ya. Ini semua yang dijadikan aspek pertimbangan dalam pemberian disinsentif. Nah, terkait dengan perhitungan kompensasi, ya, ada yang disebut dengan indeks kompensasi, di mana ini merupakan faktor penimbang nilai lahan
Jadi apakah lahan tersebut akan mendapatkan insentif ataupun disinsentif? Nah, ini diacu dari nilai dari indeks kompensasi. Ya. Jadi singkatnya, kalau indeks kompensasinya kurang dari 1, ini adalah situasi di mana lokasi dari sebuah lahan akan mendapatkan insentif. Jika indeks kompensasinya lebih dari 1, maka mendapat disinsentif. Nah, untuk menghitung nilai kompensasi, nilai kompensasi ini kan berupa rupiah ya, berupa nilai, maka ada rumus di mana indeks kompensasi dikalikan dengan pelampauan dari luas lantai bangunan ya, kemudian dikalikan dengan dibagi dengan koefisien luas koefisien lantai bangunan yang sesuai dengan RTRW ataupun rencana detail tata ruang yang ada, dan dikalikan dengan nilai lahannya. Ini dalam bentuk berapa rupiah per meter persegi. Nah, sebagai contoh perhitungan, jadi ada bangunan di mana yang seharusnya dibatasi menjadi 3 lantai tapi dibangun menjadi 5 lantai, maka terhitunglah ya kompensasinya berdasarkan perhitungan tadi ya. Jadi telah keluar hasil bahwa untuk kompensasinya adalah 1,6 M. Maka untuk pengujian nilai kompensasi, maka nilai lahan pada lantai dibangun ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat bahwa pelanggarannya ini adalah 4.000 meter persegi ya. Maka 4.000 meter perseginya akan dikalikan dengan nilai lahan. Anggaplah nilai lahannya 1 juta, maka keluar nilai 4M. Jadi untuk nilai kompensasinya, jadi tadi nilai kompensasi 1,6 dibagi dengan nilai bangunan yang melampaui ya, 4 miliar dikalikan dengan 100, maka keluarlah persentase 40%. Ada lagi ya, kalau tadi mengenai koefisien lantai bangunan, ada lagi yang dihitung berdasarkan pelampauan koefisien dasar bangunannya. Jadi pada prinsipnya sama untuk menghitung, namun ini dengan menggunakan koefisien dasar bangunan ya. Misalnya rasio antara luas tanah sebesar 200 meter persegi dan luas bangunannya adalah 120 meter persegi. Nah, ketentuan koefisien dasar bangunan misalnya dalam rencana tata ruangnya dibatasi sebesar 50% dari luas tanah. Jadi kalau luas tanahnya adalah 200 meter persegi, maka seharusnya luas bangunannya adalah 100 meter persegi. Karena luas bangunannya dibangun 120, maka setelah dilakukan ini kompensasi, indeks kompensasi dari bangunan ini adalah 1,2. Jadi sudah di atas nilai 1, yang dia ada sekitar 0,2 dari yang seharusnya, maka dilakukanlah penghitungan untuk kompensasinya. Jadi indeks kompensasi bangunan ini setelah dihitung adalah 1,2, maka akan dikalikan dengan pelampauannya tadi kan yang seharusnya 100 meter persegi, tapi karena dibangun 120, maka ada pelampauan sebesar 20 meter persegi. Nah, ini dikalikan dengan 0,5 atau 50% yang diatur oleh rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang dikali dengan nilai lahan, misalnya 1 juta per meter persegi. Maka keluarlah kompensasi sebesar 48 juta. Nah, nilai lahan pada lantai dasar yang dilampaui, nah, ini kembali lagi ya,
kelampauannya. Tadi ada 20 meter persegi dikali dengan liganya lahan, maka nilai bangunan yang melebihi ya. Jadi ceritanya kita mau menghitung 20 meter persegi yang melebihi ini nilainya adalah 20 juta. Maka kemudian kita hitung nilai kompensasinya. Kalau tadi kompensasinya adalah 48 juta, kemudian nilai bangunan ya, yang 20 meter persegi tadi adalah 20 juta, maka dibagi kemudian dikalikan 100%, maka keluarlah hasil sebesar 240%. Ada lagi yang disebut dengan imbal lingkungan hidup, yang dimana ini dianggap sebagai nilai moneter ya, ataupun valuasi ekonomi terhadap dampak pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh pembangunan. Ya, tentu yang menjadi korban dari kerugian lingkungan hidup ini adalah itu masyarakat, semua warga yang mendiami suatu kawasan. Nah, jadi silahkan dilihat bahwa kerugian masyarakat ini sudah termasuk kerugian dari aset, ya, kemudian pendapatan surplus ekonomi dan juga ya tambahan dari biaya pencegahan. Nah, lalu ada disebut dengan ketidakcukupan koefisien dasar hijau ya. Jadi koefisien dasar hijau merupakan presentasi antara luas dari seluruh ruang terbuka ya, yang tidak mengalami kekerasan di luar bangunan ataupun gedung yang diperuntukkan untuk taman ataupun penghijauan ya. Jadi contoh misalnya pada kawasan A luasnya 6.000 meter persegi, namun 4.200 meter persegi merupakan perumahan ya. Jadi sudah jelas berupa perkerasan, sedangkan 1.800 meter perseginya ini berupa fasilitas sosial ataupun fasilitas umum, termasuk di dalamnya ada 400 meter persegi ruang terbuka hijau ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ketentuan untuk ruang terbuka hijau publik adalah 20% ya, dan 10% adalah private. Maka akan dihitung besaran persentase dari koefisien dasar hijau per persil dan juga bagaimana besaran imbalannya. Sini akan keluar ya bagaimana kebutuhan biaya penyediaan ruang terbuka hijau publik. Nah, ini ada jalur dari penerapan insentif dan juga disinsentifnya. Jadi yang pertama adalah mengendalikan tadi implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona mikro, kemudian berupa tindak lanjut juga terhadap implementasi kebijakan, terhadap pembagian permohonan keberatan, hasil kesepakatan sengketa harus mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Ini adalah contoh dari wilayah pengendalian di Yogyakarta Barat ya. Jadi kita bisa lihat ada zona yang didorong yang dianggap sentra ekonomi kawasan. Lalu ada yang disebut zona kendali ya. Jadi kalau dari kota yang berwarna merah ini merupakan zona pengendalian sifatnya ketat sekali. Kemudian zona kendali 2 adalah zona cagar budaya, dan zona kendali 3 adalah zona pengembangan. Terkait dengan ketentuan dari pengelolaan pemanfaatan ruang, maka dibagi berdasarkan kawasan lindung dan juga kawasan budidaya. Kemudian apakah dia zona yang didorong pembangunannya ataupun yang disebut dengan zona kendali. Jadi untuk kawasan budidaya ya sudah otomatis berupa badan jalan, ya, kemudian perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan dan juga industri. Sedangkan untuk kawasan lindung ya berupa kawasan cagar budaya ataupun ruang terbuka hijau dan sungai-sungai. Jadi singkatnya kebijakan insentif dan disinsentif ini merupakan kebijakan yang paling agresif dari kebijakan baru untuk penanaman uang. Jadi
sangat responsif dan sensitif, yang harus ada pengawasan khusus, dan harus ada alternatif terkait dengan pembiayaan pembangunan yang juga sangat terukur dan tertentu. Nah, tentu di daerah yang masih butuh terkait dengan untuk indis ini, termasuk pembinaan, pendampingan dan juga percontohan, dan yang penting adalah peran daripada kebijakan itu sendiri. Nah, maka untuk kebijakan-kebijakan yang ada di masing-masing daerah ini diharapkan ada pengaturan ya, agar insentif dan disinsentifnya tidak berubah. Juga harus ada perbaikan mengenai kebijakan pro dari revisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan melalui revisi dari Undang-Undang Peraturan. Baik, untuk materi ini saya cukupkan sekian, tidak kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.